sebagai ketua IKP lah. Ya. Kosong aku sih jelas. Aku ini petani sih mau jelas. Pak wajah rambut dek wajah. Karena itu yang terakhir triliunan loh. Ada pemilu soal. Ya, saya sebenarnya selalu menunggu momen-momen ini karena ya ada hal yang mungkin perlu saya klarifikasi. Apa yang mungkin tadi digambarkan Mas Indra, ada yang benar, ada yang salah. Benar bahwa angka-angka retail itu mungkin tidak seberapa dengan anggaran yang disediakan pemerintah untuk buku, gitu ya. Itu benar. Tetapi kalau bahwa IKP dalam hal ini ada konteks bermain oligarki di dalamnya, gitu. Itu sangat salah, gitu. Sebenarnya ada banyak sumber dari pemerintahan yang memang dibelanjakan, gitu ya, melalui Perpusnas, melalui perpus daerah, melalui departemen tertentu, gitu ya. Nah, yang justru mungkin menjadi ya ini sebenarnya rahasia umum, tetapi kalau teman-teman yang barangkali tidak pernah bersinggungan, ya ini menjadi sangat asing. Sebenarnya petanya itu sangat jelas. Siapa yang menikmati itu ya penerbit yang memang bermain di genre buku-buku pendidikan, terutama ya yang selama ini berhasil, yaitu tadi buku-buku ber-SK itu. Jadi di Indonesia itu ada namanya pusat perbukuan, dulu namanya pusat kurikulum perbukuan, hari ini kembali namanya menjadi pusat perbukuan. Mereka lah yang menjadi regulator untuk penilaian buku. SK itu surat keputusan lah, jadi penerbit menilaikan. Nah, yang mendapatkan SK tentu dia punya potensi untuk dijual di wilayah yang memang di situ anggaran belanja negara itu disalurkan. Kalau ini mata pelajaran, gitu ya, buku wajib, misalnya buku wajib apa sih, PMP udah nggak ada ya sekarang, PPKN ya, PPKN misalnya. Awas banget tuh lu. Iya. Jadi misalnya penerbit A, gitu ya, menilaikan buku PPKN, akhirnya lolos SK, dia yang mendapat SK. Ya bisa diprediksi saja sekolah se-Indonesia itu ada berapa. Misalnya dia jenjang SD kelas 1 misalnya, ya itu aja potensinya pasar seluruh Indonesia ada berapa siswa kelas 1, ratusan ribu itu. Dan ya benar, berapa banyak pemerintah menganggarkan itu, sementara jenjangnya kan SD ada 6 kelas, SMP ada 3 kelas, mata pelajarannya banyak. Itu baru yang buku teks wajib, belum yang kategori lain, teks pendamping. Nah, ini rata-rata yang artinya mungkin jadi ada kategori-kategori yang mungkin kita akan sangat sulit, tetapi saya kira ada kategori lain yang mungkin terutama penerbit Jogja ya sebenarnya bisa mulai ikut bermain-main di situ. Kemarin sebenarnya kami membuka diskusi soal itu. Pematerinya teman-teman yang memang sudah pengalaman di Proyek di wilayah itu, di wilayah genre buku pendidikan. Salah satunya Intan Pariwara. Tapi yang sayangnya mungkin begini, mengapa kemarin diskusi itu muncul?
kami dari KAPI sebenarnya berpikir tentang dua faktor. Satu, penerbit-penerbit di Jogja ini kan rata-rata tidak bermain di wilayah itu, sehingga ketika ada sosialisasi seperti ini itu sering dilewatkan karena lebih memilih langsung direct ke Jawa Tengah, di mana nyaris penerbitnya semuanya punya pola yang begitu. Jadi ada informasi yang kurang. Yang kedua, bisa jadi memang penerbit di Jogja sendiri memang tidak apa istilahnya, tidak punya ketertarikan gitu ya, tidak punya ketertarikan di situ. Tetapi ya ini sangat menarik sih. Saya pikir saya pribadi pun mencoba mulai mempelajari dalam konteks sebenarnya menilaikan buku itu seperti apa. Kalau dari diskusi kemarin, sebenarnya sekarang itu aksesnya semakin terbuka. Jadi kalau teman-teman penerbit Jogja ingin tahu banyak, sebenarnya ada di semua informasi itu ada di pusat kurikulum itu, di webnya lah. Artinya mekanismenya seperti apa kategori yang bisa dinilaikan itu ada di situ. Dan menariknya periode menilaikan buku itu hari ini sepanjang tahun. Kalau dulu memang periode, jadi hanya dibuka di bulan kalau tidak salah Januari dan Juni, tapi sekarang sepanjang tahun. Artinya istilahnya ya itu semakin terbuka. Tapi saya pikir ya namanya gula gitu ya, pasti kan semut-semut mendatangi. Dan saya pikir mengapa hal-hal yang mungkin misterius gitu ya terjadi. Saya pikir begini ya, ya bisa jadi mungkin saja mendapatkan SK itu ada yang memang yang pengetahuannya memang umum saja ya, menilaikan dengan cara umum gitu ya. Yang ngajuin naskahnya kemudian menunggu hasilnya, sementara para penguasa peta itu barangkali punya cara-cara lain, mungkin saja, karena ya begitu kan. Kalau sudah bicara anggaran pemerintah biasanya ada pendekatan. Nah, kalau yang begini ya saya juga tidak bisa banyak cerita, karena pengalaman saya misalnya ya, yang saya lakukan itu ya mendekati saja pada distributor yang biasa bermain di sana gitu ya. Dan itu ada, artinya petanya itu sebenarnya sudah jelas gitu. Yang biasa bermain di wilayah ini siapa, yang bisa dilakukan penerbit paling tidak ya menitipkan katalognya. Nah, kalau memang nanti ada penyusunan sebuah pekerjaan, ya kita berharap buku kita ikut terpilih, karena teorinya yang memilih itu sebenarnya pustakawan. Jadi di setiap departemen, bukan yang di perpus saja, artinya di setiap departemen yang atau dinas yang memang ada anggaran pembelanjaan buku sebenarnya menunjuk pustakawan. Nah, walaupun ya seringkali ada kasakusuk bahwa pustakawannya ya namanya ASN gitu ya, seringkali ya mungkin malas juga membaca katalog dari penerbit yang ribuan itu, sehingga mungkin ada kekuatan di luarnya yang mengarahkan. Nah, itu yang sulit sekali sebenarnya untuk dibaca alurnya. Ya itu sih sebenarnya saya sebagai ketua IKAPI sekalipun ya, memang belum banyak informasi yang bisa kami sampaikan, tetapi dari kemarin sebenarnya saya cukup lega karena
paling tidak ada informasi yang benar-benar bisa kita akses. Jadi mungkin teman-teman mulai berkenalan saja dengan pusat kurikulum, karena semua jalur sebenarnya ada di situ, cara menilaikannya, cara apa, dan mungkin bahkan ya potensinya itu sebenarnya bisa dibaca itu tadi. Artinya kalau di wilayah pendidikan ya potensinya itu ya sejumlah siswa yang ada di Indonesia, dan itu kalau bicara angka triliunan maka menjadi masuk akal. Gitu aja. Terima kasih.